wabarakatuh. Halo kawan milenial berprestasi, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya, Vinams, di Sapa OMG. Saling sapa untuk menyapa. Yeay, tepuk tangan dulu dong buat hari ini. Jadi hari ini adalah podcast yang sangat spesial ya teman-teman, gak kalah istimewanya juga dengan podcast-podcast sebelumnya. Karena narasumber kita dari mahasiswa masih muda, tampan ya pastinya, dan imam juga teman-teman. Barangkali bisa mengimami teman-teman di luar sana, bolehlah nanti. Bisa perkenalan diri dulu nanti sama salah satu narasumber yang diundang hari ini. Oke, bisa langsung aja nih. Masnya bisa perkenalan diri dulu. Halo Mas. Halo. Iya, bisa perkenalan diri dulu Masnya. Oke, siap. Ke teman-teman, nama, dari prodi apa, terus rumahnya mana sih? Bisa di-spill ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jauhar Arif Mahmudi, biasa dipanggil Jauhar. Kalau di kampung mungkin lebih biasa dipanggil Ar, tapi monggo. Saya dari Sidayu, saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Gresik, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Oke, saya panggilnya Mas Jauhar aja ya. Monggo. Mas Jauhar. Nah, Mas Jauhar ini adalah salah satu mahasiswa dari Prodi PAI, teman-teman. Masih semester 1 ya, Mas ya? Betul. Masih fresh, masih maba 2024, dan kebetulan di sini Masnya juga berprestasi, teman-teman. Kita nggak akan mengundang yang kaleng-kaleng pastinya, berprestasi. Dan Mas Jauhar ini penerima beasiswa difabel juga. Benar kan, Mas ya? Betul. Betul. Nanti bisa diceritakan ke teman-teman juga seperti apa sih beasiswa ini dan bagaimana cara apply-nya dan lain sebagainya, sharing-sharing perkuliahan dan lain sebagainya, boleh di sini semua. Nah, sebelum itu Mas Jauhar, untuk pertama kalinya Masnya kuliah, Masnya ini sebenarnya lulusan 2022 ya kalau nggak salah. Betul. Nah, baru kuliah di tahun ini teman-teman, pakai beasiswa difabel tadi. Untuk pengalaman kuliahnya pertama seperti apa nih Mas kira-kira? Untuk pengalaman kuliah pertama itu ya alhamdulillah sangat berkesan ya, karena Universitas Muhammadiyah yang bisa menampung teman-teman disabilitas terkhusus saya itu sangat berkesan sekali, dan alhamdulillah juga ya sangat enjoy lah kuliah pertama kali di UMG ini. Oke, sangat enjoy. Untuk teman-temannya gimana Mas? Teman-teman dari kemarin matafnya, terus dari hari ini sampai di kelas itu gimana? Ya alhamdulillah untuk teman-teman sejak mataf sampai hari ini semuanya sangat membantu dalam hal ini kebutuhan saya di lingkungan kampus ya. Untuk masuk kelas atau ke toilet atau untuk jamaah sholat atau apapun itu sangat membantu, karena ya kebetulan teman-teman juga sangat punya rasa empati lah untuk kepada saya yang termasuk mahasiswa yang betul-betul membutuhkan ini tunanetra. Baik, sangat memuaskan jawaban dari Mas Jauhar, karena memang di sini Unmu Gresik ini sangat memfasilitasi dan mendukung penuh untuk calon mahasiswanya, baik itu adik fabel dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu Mas Jauhar, untuk pertama kali kuliah tadi kan enjoy, aman gitu kan ya. Untuk kemarin mataf sendiri, apa sih yang didapetin dari mataf kemarin Mas, waktu masa ta'aruf 2024? Persiapannya apa aja? Oke, untuk mataf tahun ini kebetulan saya juga menjadi salah satu pengisi acara, yaitu Gema Wahyu Ilahi atau pembaca ayat suci Al-Quran. Jadi diberikan sebuah privilege, mahasiswa baru sudah diberikan kepercayaan untuk tampil untuk mengaji di depan banyaknya maba 2024 ini. Jadi insya Allah saya sangat mengapresiasi UMG karena tahu ada kader, ada mahasiswa baru yang punya kapasitas untuk ditampilkan. Baru pertama kali langsung diberikan kesempatan untuk tampil di atas panggung di hadapan teman-teman mahasiswa yang lain. Oke, jadi tapi pertama kali baru jadi maba terus tampil di depan umum gitu, grogi nggak sih Mas? Ya lumayan ya, tapi insya Allah karena saya sendiri tidak bisa melihat, jadi ya insya Allah nggak grogi-grogi banget, cuman dan kayaknya udah terbiasa ya Mas ya, Iya. tampil di depan umum gitu. Alhamdulillah. Soalnya kalau nggak salah Masnya ini ketua apa tadi Mas, sempat yang cerita itu? Ketua Umum PCIPM Sidayu. Ya, bisa say hi dulu ke teman-teman yang ada di Sidayu, barangkali nonton habis ini. Halo teman-teman. Halo teman-teman.
teman-teman PCI PM Sidayu ya? Iya. Ya. Terus Mas, ini kan Masnya kan beasiswa difabel ya. Itu ceritanya dulu gimana tuh kok bisa dapat beasiswa difabel? Oke, untuk perihal beasiswa difabel ini, awalnya saya ini ikut beasiswa KIP biasa, KIP reguler. Terus melalui tes CBT, ternyata ketemu dengan Bapak Ibu dosen, karena tahu saya difabel, setelah itu langsung dialihkan. Jadi kata Bapak Ibu dosen tuh, nggak usah ikut KIP Mas, ikut yang beasiswa untuk khusus difabel saja, karena ya sama apa namanya, Benefitnya sama betul, ya. malah lebih inian untuk difabel karena ya kebutuhannya lebih banyak daripada teman-teman yang lain kan gitu. Jadi benefitnya selain dapat uang kuliah gratis sama dapat uang saku ya Mas kalau nggak salah ya? Betul, betul. Sama, cuma emang dari segi nominalnya emang lebih banyak yang difabel karena memang kebutuhannya lebih banyak gitu ya, emang lebih khusus. Nah buat teman-teman nih kalau misal pengen kuliah keterbatasan ekonomi atau finansial nggak usah ragu lagi karena di sini di Ilmu Gersik sangat memfasilitasi itu dan akan memberikan jalan keluar untuk para camaba di luar sana. Betul nggak Mas Jauhar? Betul, sangat betul. Ya, karena Mas Jauhar sendiri sudah merasakan dan mendapatkan benefit dari perkuliahan di sini juga, teman-teman. Oke, selain itu Mas Jauhar, ke kampus, Masnya kan difabel. Jadi kalau misal ke kampus itu apakah sendirian atau diantarin atau gimana nih? Oke, untuk ke kampus sendiri, saya pastinya perlu banyak bantuan. Jadi alhamdulillah teman-teman dari kampung itu banyak yang kuliah juga di UMG karena ya universitas yang terbaik juga lah, salah satunya di Gresik. Jadi saya insya Allah dibantu teman-teman. Untuk hari-hari ini masih kebetulan bajak, jadi pagi berangkat, sore pulang. Insya Allah nanti kedepannya cari tempat tinggal yang dekat dari kampus agar nanti lebih enak kan seperti itu. Ya, FYI ya teman-teman, bajak itu pulang pergi. Jadi Mas Jauhar untuk saat ini di semester 1 ini itu masih pulang pergi. Jadi berangkat dari Sidayu berangkat ke Gresik kampus ini bareng sama teman, nanti pulangnya juga demikian. Tapi ada rencana untuk ngekos atau gimana nggak Mas? Biar nggak PP gitu, kadang kan capek ya. Gresik Utara macet bolo. Iya, untuk ngekos sebenarnya tidak, tapi insya Allah kita cari pondok, kita usahakan untuk mondok di daerah Gresik karena juga jurusannya PAI agar nanti kalau di kos kan tidak ada guru pembimbing ya bahasanya, kita nganggur juga. Jadi cari pondok agar nanti Al-Qur'annya juga bisa dilanjut, bisa diseriusin lagi karena ya agar berkesinambungan lah. PAI dengan Al-Qur'annya lebih matang kan juga mantap kan gitu. Iya, jadi teman-teman, Mas Jauhar ini selain imam juga Hafiz Quran. Nah, Hafiz Quran ini Mas Jauhar gimana sih Mas tantangannya kalau misal hafalan itu seperti apa metode belajar atau hafalan Masnya? Kalau boleh tahu nih. Oke, untuk metode menghafal saya karena memang apa ya, terhalang karena penglihatan. Jadi metodenya itu ada yang disebut talaki. Jadi satu ayat dibacakan sama Ustadz, saya meneruskan, setelah itu kalau sudah selesai 1 jam atau 2 jam di rumah nanti mendengarkan murotal atau MP3 murotalnya Syekh dari Arab Saudi atau yang dari manapun itu. Jadi memurajaahnya seperti itu, hanya mengandalkan pendengaran saja. Masya Allah sekali ya teman-teman ya, kita yang bisa melihat aja kadang jarang baca Al-Quran loh. Tapi Mas Jauhar meskipun dengan kekurangannya bisa menghafal Al-Quran dengan metode talaki ya Mas Adi ya. Jadi dibacakan, nanti ditirukan, begitu seterusnya Mas ya. Masya Allah sekali. Semoga nanti bisa terus ya Mas ya untuk hafalannya. Nggak ada halangan untuk terus murajaah biar terus ingatlah hafalannya. Dan selain itu Mas Jauhar, kan nanti habis ini ada kesibukan kuliah juga ya, itu gimana tuh mengatur waktunya hafalan, terus ditambah nanti mungkin ada kayak UAS yang harus menghafalkan materi-materi dan lain sebagainya, itu gimana tuh? Apakah nggak pusing Mas? Untuk pembagian waktu ya, untuk kuliah atau dengan fokusnya Al-Quran juga, kebetulan kuliah saya di PAI ini cuma 3 hari, hari Senin, Selasa, sama Rabu. Oh, 3 hari teman-teman? Iya, 3 hari. Salah satu prodi yang kayaknya sedikit harinya untuk masuk kuliah. Nah itu insya Allah maksimal karena ada 4 hari, dari selanjutnya itu diluangkan bisa, untuk menghafal tadi ya. Meskipun di hari Senin, Selasa, Rabu pun karena masuknya jam 8 ya, jadi pagi itu masih disempatkan untuk merojaah atau nambah hafalan karena pagi-pagi hari itu paling mantap, paling enak untuk menambah hafalan. Kalau sore nanti murojaah, apalagi kalau maghrib imam, isya imam itu salah satu
cara untuk murojaah juga. Jadi seperti itu. Oke, sangat produktif teman-teman kegiatan dari Mas Jauhar. Terus sampai saat ini masih aktif organisasi Mas ya, meskipun kuliah? Masih, itu tadi kebetulan saya memang jadi ketua umum PCIPM Sedayu, ya masih produktif gitu. Nah, kalau nggak salah kemarin saya melihat Mas Jauhar ngantar adik Mas Jauhar untuk daftar kuliah juga di sini. Apakah betul itu? Betul, adik saya kebetulan kepingin banget kuliah karena juga lulusan tahun ini. Masa masnya kuliah cuman adiknya nggak kan Iya ya. ini. Jadi apa namanya, adik saya kepingin kuliah, insya Allah nanti saya kawal juga, minta bantuan ke Bapak Ibu dosen untuk bisa mengawal adik saya, karena agar semuanya berpendidikan dalam apa namanya, dalam keluarga saya seperti itu. Jadi Mas Jauhar di sini pakai beasiswa difabel, terus yang adik Mas Jauhar ini pakai beasiswa KIP kuliah ya. Betul. Jadi sangat, dari sini aja kita bisa melihat teman-teman kalau Unmu Gresik ini sangat memberikan peluang dan kesempatan buat teman-teman camaba di luar sana yang emang pengen kuliah tapi terhalang finansial, terhalang ekonomi, bisa pakai beasiswa. Dan yang pastinya di sini juga ada kok teman-teman beasiswa Hafiz Quran. Kalau misalnya hafalan teman-teman banyak, makin banyak beasiswa yang didapatkan. Seperti contohnya ada Mas Jauhar. Jadi selain adik fabel, Mas Jauhar juga berprestasi seperti tadi hafalan Hafiz Quran. Nah, Mas Jauhar kalau misal untuk kesan dan pesan buat teman-teman di luar sana yang meskipun apa ya, untuk memotivasi juga sih, apa kira-kira Mas yang disampaikan ke teman-teman? Untuk kesan saya dalam perkuliahan ini, terkhusus di kampus Universitas Muhammadiyah Gresik, sangat apa ya, sangat berkesan lah, karena di UMG pun tidak menghalangi teman-teman yang disabilitas untuk berkuliah. Karena apa? Secara kondisi kampusnya itu masih bisa lah dijalani sama teman-teman disabilitas. Gitu. Untuk pesan saya untuk teman-teman terkhusus yang disabilitas ya, jangan sampai takut untuk melangkah kuliah. Karena jujur saya sendiri sampai 2 tahun nggak kuliah, memang rasa takutnya itu sangat besar. Lah di tahun ini kebetulan memang rezeki juga memberanikan diri untuk kuliah di UMG. Ya alhamdulillah semuanya dapat keringanan, semuanya dapat apa namanya, bantuan untuk masalah biaya, dan juga fasilitas di kampus pun sangat mendukung untuk teman-teman disabilitas. Jadi teman-teman disabilitas di luar sana jangan sampai takut untuk menginjakan untuk pendidikan yang lebih tinggi lagi kan gitu. Padahal meskipun tadi awalnya nggak niat ya Mas ya, Betul, sangat gak niat memang awalnya. nggak niat buat kuliah, teman-teman iseng daftar dan ternyata emang dikasih jalan sama Allah, dikasih beasiswa yang emang benefitnya lebih besar daripada apa yang dibayangkan sama Mas Jauhar. Terus nanti Mas Jauhar kira-kira waktu di semester ini kan masih baru nih, masih semester 1, masih lumayan panjang ya perjalanannya. Apakah ada gambaran tertentu Mas Jauhar yang akan lakukan selama berkuliah atau gimana tuh? Untuk gambaran yang paling awal memang harus dijalani dulu. Untuk kedepannya pasti banyak progres, banyak tujuan yang harus dicapai. Harapan saya ketika kuliah di UMG selama 3,5 tahun atau 4 tahun, ya semoga aja 3,5 tahun selesai. Amin. Itu hafalan saya selesai, dan juga ilmu tentang agama saya untuk mendampingi hafalan saya Al-Quran itu lebih maksimal seperti itu. Jadi untuk plan-plan kedepannya masih nggak mulu-mulu lah, yang penting fokus kuliah dulu, dijalani dulu. Setelah itu Al-Quran juga tetap jalan, agar nanti ya eman kuliahnya di pendidikan agama Islam tapi nggak punya hafalan, nggak punya pemahaman tentang Al-Quran juga, itu sangat eman. Makanya saya kepengen ya saling berkesinambungan, PAI-nya juga kuliahnya jalan, Al-Qurannya juga jalan, seperti itu. Intinya berarti dijalanin aja dulu apa yang ada saat ini, sambil nanti kalau misal emang ada kesempatan atau peluang lebih bisa dilakukan ya Mas ya, bisa diikutin kegiatan atau kegiatan produktif yang ada di kampus. Terus waktu jadi imam itu pertama kali boleh diceritain nggak Mas, itu kok bisa jadi imam, ujuk-ujuk ditunjuk ataukah emang Mas Jauhar ini punya kayak apa ya, mengajukan diri atau gimana waktu itu? Untuk awal pertama kali menjadi imam itu memang awal itu tugas dari pondok. Jadi pondok itu punya sebuah program kerja. Ketika liburan santrinya itu dikasih lembaran untuk diisi tanda tangan dari setiap takmir musola atau masjid. Oh kayak ini ya, kayak zaman dulu gitu ya, minta tanda tangan gitu. Betul lah. Kalau dulu mungkin kalau di SMP, SMA itu kan kita ikut terawihnya ya, kita sebagai makmum minta tanda tangan. Tapi ini beda, kita yang tampil di depan, setelah itu kita minta tanda tangan tadi. Oh gitu. Buat bukti lah. Setelah itu, setelah awal apa namanya proses
dengan amanah dari pondok, ternyata jamaah di masyarakat itu sangat antusias. Jadi saya diberikan kepercayaan lagi lebih dari itu tadi ya. Di bulan Ramadan juga ya beberapa musola, beberapa masjid juga saya ikut tampil di situ untuk mengisi Ramadan itu tadi. Ini imam sholat tarawih juga berarti Mas ya? Iya betul, imam sholat tarawih. Jadi Mas Jauhar ini waktu itu tugas dari pondok, terus bisa sampai saat ini jadi imam gitu ya? Betul. Itu imam apa aja Masnya? Sholat isya aja? Kebetulan subuh juga pernah, maghrib isya, taraweh. Kemarin tahun ini alhamdulillah Ramadan full. Kalau hari-hari biasa Sebulan ini full berarti Mas ya? Alhamdulillah Masya full. Allah. Full. Itu berarti nggak hanya satu tempat ya Mas ya, kayak keliling-keliling gitu? Iya, keliling beberapa musola dan masjid gitu. Kalau Masjid hari biasa ini, apa kalau misal, maaf tak potong dulu ya. Oke. Kalau biasanya waktu itu kayak barangkali Mas Jauhar tuh punya keinginan pengen ngimamin di masjid mana, terus kesampaian nggak kira-kira? salah satunya ada di masjid di Kecamatan Sidayu itu salah satu masjid terbesar juga. Juga di situ ada ranting Muhammadiyah dan ya alhamdulillah sangat memuaskan lah. Dari PRM-nya juga mendukung, memberikan tempat itu di Masjid Al-Falah Desa Ngolokan sama Masjid Al-Huda Desa Sukorjo. Itu masjid yang ingin Mas Jauhar imamin di situ ya? Betul. Iya. Mungkin nggak apa-apa dibenerin dulu aja Masnya ini apa biar nggak lah itu sip. Tadi Mas Jauhar mau ngomong apa tadi? Oke, untuk hari-hari biasa ini Untung nggak lupa ya. untuk hari-hari biasa kebetulan maghrib isya itu sudah ada jadwal di salah satu musola, diberikan kepercayaan jamaah sama masyarakat lah gitu, agar nanti karena apa ya, sekarang kan mencari dai muda terkhusus imam itu sangat sedikit sulit di Sidayu sendiri ya. Ya mungkin di luar sana, di luar Sidayu juga sangat sulit karena apa ya, imam-imam yang sudah sepuh-sepuh ini jarang yang mau ngalah. Jadi alhamdulillah dengan diberikan kepercayaan, jadi ya sangat enjoy lah, kita juga menjalannya enak gitu. Oh berarti selain yang sepuh-sepuh nggak mau ngalah, berarti salah satunya berarti ada yang kayak mereka yang nggak mau ngalah, sama emang nggak ada yang generasi muda yang lanjut gitu ya Mas ya? Betul, banyak generasi muda yang takut juga untuk tampil di depan masyarakat untuk jadi berarti imam gitu. kadang ada tapi yang sepuh-sepuh nggak mau ngalah, atau misal yang sepuh-sepuh emang udah mau ganti tapi nggak ada penggantinya gitu. Betul, itu. Wah ini sangat memotivasi sih. Jadi buat teman-teman di luar sana yang emang punya keinginan dan punya kiat lah untuk jadi imam, ya nggak apa-apa, belajar bareng-bareng nanti biar bisa nerusin yang sepuh-sepuh ya Mas ya. Iya. Contohnya Mas Jauhar dari tugas jadi imam beneran. Oke Mas Jauhar ini sangat memotivasi banget buat teman-teman di luar sana. Intinya teman-teman kalau misal teman-teman emang punya kekurangan atau apapun itu yang membuat teman-teman tuh jadi kayak ragu, jadi nggak percaya diri, buang jauh-jauh. Intinya percaya diri aja ya Mas Jauhar ya. Betul. Sama dijalanin apa yang ada saat ini, dan insya Allah Tuhan akan membantu, Allah akan membantu dan memperlancar jalannya teman-teman. Penutup Mas, kasih kata-kata atau apalah. Oke, untuk penutup ya, untuk teman-teman di kampus atau dimanapun itu di luar sana, kita teman-teman disabilitas ini bukan orang-orang yang ditakdirkan untuk dikucilkan, tapi untuk bermasyarakat bersama. Kita sama gitu loh, kita nggak ada perbedaan. Allah menakdirkan kita ini ya spesial gitu loh. Kita punya kekurangan tapi kita juga punya kelebihan. Makanya untuk teman-teman atau masyarakat sana agar tidak sedikit acuh tak acuh dengan teman-teman disabilitas, karena kami juga sangat struggle lah dalam kehidupan untuk menerima sebuah takdir yang ya dibilang berat, enggak berat juga, dibilang ringan juga enggak ringan. Karena siapa yang mau dilahirkan menjadi seorang yang tunanetra, atau bahasa sekarang itu, kalau bahasa disabilitas atau difabel kan sedikit repot ya, cacat lah bahasanya. Itu enggak ada yang mau gitu loh, ya kan? Enggak ada yang mau. Cuman ya itu namanya takdir gitu loh. Jadi untuk teman-teman atau di luar sana jangan sampai membeda-bedakan lah. Kita sama, kita juga masuk makhluk Allah, kita juga ditakdirkan untuk bermasyarakat juga, beribadah juga. Jadi harapan saya untuk kami teman-teman disabilitas diberikan kesempatan untuk lebih diterima di sosial bermasyarakat atau di lingkungan
perkuliahan atau apapun itu. Jadi seperti itu. Iya, baik. Jadi teman-teman di luar sana, kalau misal teman-teman emang punya teman yang disabilitas, ya nggak usah beda-bedain lah ya Mas ya. Betul. Kita semua itu sama, jadi kita harus membawa teman-teman kita yang difabel juga untuk bergabung dengan kita, bercanda gurau dengan kita. Jadi nggak usah pakai membeda-bedakan, itu nggak baik teman-teman. Dan ya Mas, ada nggak sih Mas ayat untuk memotivasi sedikit aja gitu? Biar saya juga termotivasi dari Mas Jawahar ini. Ayat. Iya. Mungkin sedikit dibacakan saja ya. Iya, dibacakan aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir al-musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Allahumma arhamna bil Quran. Itu salah satu ayat yang favorit juga. Setiap imam itu pasti dalam satu bulan itu pasti kepakai karena secara makna juga Masya Allah juga. Jadi ya salah satu surat yang favorit lah gitu. Surat Al-Hasr ayat 22 sampai 24. Masya Allah, saya sampai merinding Mas ya. Mas yang bacain itu saya yang merinding. Jadi buat teman-teman di luar sana ya, intinya jangan patah semangat, bisa ditiru perjalanan dari Mas Jawahar saat ini. Jadi meskipun kita punya kekurangan, itu nggak menutup kemungkinan buat kita terus menjalani hidup kita untuk lebih jadi produktif dan lebih baik lagi. Terima kasih ya Mas Jawahar atas waktunya hari ini. Semoga ilmu dan apa yang telah Mas Jawahar sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana, dan untuk saya sendiri juga sangat terima kasih karena sudah mau berbagi ilmu di sini. Semoga kita bisa ketemu di lain hari Mas Jawahar. Oke, terima siap. kasih. Terima kasih. Tetap di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.